Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demi Traum yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, serial killer, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian ketahui dari judul, saya mencoba membahas satu kasus yang cukup fenomenal di era 80-an. Penembakan misterius, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan nama Petrus. Dari banyak cerita tentang Orde Baru, penembakan misterius alias Petrus menjadi salah satu fenomena yang paling tidak bisa dilupakan. Operasi ini agak sensitif untuk diceritakan dan juga banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat mengecam karena dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal, dan sebagian lain menganggap bahwa operasi ini memang perlu dilakukan. Simak video ini sampai habis, silahkan juga berikan tanggapan kalian tentang operasi ini. Kisah ini datang dari Agus Santoso, seorang mantan petinju, dan ia adalah target operasi yang selamat dan mengaku mendapat surat berwarna jambon. Ia diwajibkan ikut apel setiap hari Senin di kantor Koramil Mantri Jeron, Yogyakarta. Selama hampir setahun ikut apel bukan lantas membuat dirinya lolos dari target. 4 kali ia mengalami penggerbekan oleh orang tak dikenal, tapi berhasil lolos dengan bersembunyi di atas pohon. Agus tak tahu mengapa ia diburu. Memang saya suka berkelahi, tapi saya tidak pernah melakukan tindakan kejahatan, ucapnya. Kisah lain terjadi pada seorang yang selamat dari operasi Petrus. Pada malam di bulan Juli 1983, mobil Toyota Hardtop dikemudikan oleh Bati Mulyono baru saja melintasi Jalan Kawi, Semarang. Ketika tiba-tiba 2 motor menyala dengan kencang dan langsung melepaskan tembakan. Suara pistol yang menyala kencang membuatnya tersentak kaget dan membuat kemudinya ke kiri jalan. Refleks Bati langsung meraba tubuhnya, dan ternyata 2 peluru yang menembus mobilnya masih meleset. Dan nasib naas masih jauh dari hidupnya. Bati langsung menginjak pedal gas dan melesat menembus kegelapan malam. Sang penembak pun kabur entah kemana. Sejak malam itu Bati pun akhirnya menghilang. Ia tak pulang ke rumah kendati istrinya Siti Nurhayati tengah hamil tua. Bati memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi pembasmian preman yang disebut dengan Petrus atau penembakan misterius. Sejak pertengahan 1983, Bati kemudian hidup nomaden. Ia berpindah tempat dan bersembunyi di Gunung Lawu. Ia baru turun dari gunung pada tahun 1985. Setelah isu penembakan misterius mereda, nasib Bati masih mujur karena ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan. Bati sebenarnya bukan sembarang preman. Para preman bahkan kerap menyebut dirinya itu dengan komandan. Dan dia juga merupakan ketua Yayasan Fajar Menyingsing yang menghimpun ribuan residivis dan juga pemuda di daerah Jawa Tengah. Dan organisasi ini dibackingi oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Suparjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Wijoyo. Dengan restu elit penguasa daerah, Bati kemudian menjalankan bisnisnya mulai dari jasa broker sampai dari lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Meskipun ia saling komando dengan para elit, hal itu tidak lantas membuat Bati terhindar dari kejaran operasi Petrus. Rupanya operasi ini tidak pandang bulu. Semua yang dianggap preman, juga pelaku kriminal jalanan, bahkan mungkin hanya sekedar bertato, langsung disikat habis. Ia bahkan yakini kawan-kawannya ataupun anggotanya menjadi korban dari operasi ini mencapai 900 jiwa. Walaupun operasi ini sudah mereda, ia tetap merasa tidak aman. Ia kemudian datang ke Ali Murtopo, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Kemudian Bati mendapat surat jaminan dari Ali Murtopo agar dia tidak dibunuh. Namun demikian ia merasa tidak aman.
Ada rasa was-was yang terus menghantuinya. Akhir ia terus berpindah-pindah tempat ke negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Ia bahkan punya 5 paspor, dan bukan hanya ia saja, teman-temannya pun sampai melarikan diri ke Dubai. Itulah sepenggal seluk-beluk kisah Bati yang selamat dari operasi Petrus. Mengapa ia jadi pentolan yang diincar? Tentu ada latar belakangnya. Namun karena sejarah yang cukup beragam versinya dan juga simpang siur, saya juga belum berani mengambil kesimpulan. Kalian yang mengetahui silahkan tuangkan di kolom komentar. Dalam kasus ini, orang-orang yang dianggap meresahkan ketertiban dan juga keamanan masyarakat ditangkap lalu ditembak. Banyak juga dari mereka mendadak hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dan kebanyakan orang yang dibunuh adalah residivis, khususnya di Jakarta dan juga Jawa Tengah. Para residivis ini lebih dikenal dengan sebutan galih, yang merupakan singkatan dari gabungan anak liar. Jika sekilas menduga motif pembunuhan, tujuan utama dari Petrus yang paling terlihat adalah membuat penjahat kelas teri seperti preman, maling, dan juga bandar judi. Biasanya penjahat ini akan dijemput oleh sekelompok orang dan mereka akan dibawa ke tempat yang sepi. Di sana juga akan disiksa dan juga ditarik tubuhnya menggunakan Simplecoff Heat. Dan dalam hanya ini hanya orang terlatih yang mampu melakukannya. Setelah disiksa, biasanya penjahat langsung ditembak di tempat. Setelah itu korban ditinggalkan begitu saja di jalan ataupun di kebun. Penembakan ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling cepat untuk membasmi para penjahat, meskipun caranya dianggap salah dan juga melanggar HAM. Selama 2 tahun penjahat di Indonesia, terutama di daerah operasi Petrus seperti Provinsi Jawa, banyak yang bersembunyi ketakutan, atau jika tidak mereka kemudian akan datang ke rumah sakit untuk menghilangkan tato. Bahkan sebagian dari mereka nekat menyetrika tato yang ada di tubuhnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu tato dianggap sebagai salah satu simbol penjahat. Yang cukup mengerikan, terkadang orang yang melakukan operasi ini terkadang juga salah tangkap. Akhirnya orang yang sebenarnya bukan penjahat atau orang tersebut adalah mantan penjahat yang sudah menjalani kehidupan normal, harus rela mendapatkan timah panas. Total selama 2 tahun diprediksi nyaris sekitar 1.000 orang penjahat dan diduga mereka mati mengenaskan tanpa tahu siapa pembunuhnya. Menurut seorang peneliti dari Komnas HAM mengatakan bahwa pelaksanaan Petrus berasal dari tim pusat. Mereka memakai topeng dan pakaian berwarna hitam dan kemudian menjemput sasarannya di tengah malam dengan menggedor rumah mereka. Kalau orang itu keluar, terkadang mereka akan langsung dieksekusi di depan para keluarga korban. Ia mengatakan juga terdapat pola lain, yaitu dengan membawa korban ke suatu tempat, kemudian membunuh dan membuangnya di daerah lain atau di dalam lubang. Itu sebabnya korban Petrus tak pernah pasti. Jumlah korban dari Petrus ini beragam. Menteri Luar Negeri Belanda Han van den Broek menyebutkan jumlah korban mencapai 3.000 orang. Sementara pakar kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan angka 2.000 orang. Dan yang lebih mengejutkan, ada peneliti dari Monash University yaitu David Burchir yang menyebutkan jumlah yang lebih fantastis, yaitu 10.000 orang. Angka ini termasuk yang mayatnya ditemukan dan juga yang hilang. Yang unik dari pembunuhan ini adalah biasanya saat mayat ditemukan akan terselip amplop yang berisi uang dengan nominal sekitar 20.000. Uang ini harus digunakan untuk penguburan mayat. Penduduk biasanya menjuluki mayat tersebut dengan julukan bandeng. Fenomena Petrus memang sangat mengerikan. Namun di sisi lain penduduk juga merasa lebih aman. Pasalnya mereka menyetujui jika penjahat lebih baik mati daripada merasakan masyarakat.
Fenomena Petrus akhirnya menjadi seperti sebuah simalakama yang dimakan ataupun tidak tetap menghasilkan petaka. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal yang terkait dengan Petrus. Pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Soeharto ingin masyarakat segera lupa dengan hal mengerikan itu. Dengan begitu, kejahatan pelanggaran HAM tidak akan membuat pemerintah jadi mengalami kesusahan. Selain itu, di buku-buku sejarah pun tidak pernah tertulis dalam peristiwa ini. Pelaku di balik Petrus menjadi misteri di kalangan masyarakat. Semula tidak ada yang tahu tentang itulah fenomena ini kemudian dinamakan dengan penembakan misterius. Desas-desus dalang di balik operasi ini yang tidak lain diduga adalah pemerintah Soeharto akhirnya merebak. Semula pemerintah membantah bahwa mereka terlibat dalam operasi Petrus. Benyamin Murdani yang kala itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan juga Ketertiban menggantikan Sudomo mengatakan bahwa penembakan yang terjadi adalah karena perkelahian antar geng. Namun belakangan Soeharto mengakui kalau ada campur tangan dari pemerintah di balik operasi Petrus. Hal ini tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Soeharto mengungkapkan bahwa Petrus bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penjahat. Ia mengatakan ia harus dengan kekerasan, tapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor-dor begitu saja. Tetapi yang melawan ya mau tidak mau harus ditembak. Ungkapan penguasa Orde Baru yang secara tidak langsung mengakui bahwa ada campur tangan pemerintah dengan dalih menembak mereka yang melawan. Masih banyak sekali misteri yang ada di operasi Petrus seperti Laksamana Sudomo yang diduga merupakan pelaksanaan dari operasi berdarah ini. Yang tentunya jika saya mencoba menjabarkan di sini, maka video ini akan menjadi sangat-sangat panjang. Sejarah kelam ini juga memiliki banyak versi, sehingga jika teman-teman tahu atau punya pendapat lain silahkan saja tuangkan dalam kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan pemberantasan kejahatan ala Petrus? Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan. Untuk teman-teman semua silakan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan, serta like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.